Lu sendiri ngeliatnya gimana? Apakah menurut lu sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini secara niat baik tapi secara pasal banyak yang bermasalah? Atau sebenarnya menurut lu ada beberapa pasal aja bermasalah dan ada beberapa pasal lagi yang sebenarnya baik? Sebenarnya niatan yang baik kan lagi-lagi harus diiringi dengan langkah-langkah yang baik gitu ya. Apa gunanya mempermudah investasi tapi orang-orang dan faktor-faktor yang kemudian akan menjalankan roda perekonomian tidak mampu menjalankan investasi berikut. Jadi DPR itu bagi gue sekarang tidak lebih dari paduan suara yang nyanyiin lagu setuju doang nih sama kondisi pemerintahan saat ini. Karena bagi gue idealnya kan Kita kedatangan Ketua BEM UI yang kemarin tuh lagi rame banget bikin meme mengkritik DPR. Ini di samping gue ada namanya Melkisedek Huang. Mudah-mudahan gue bener nih nyebut namanya. Ini adalah orang di balik ilustrasi Ibu Ketua DPR kita, Ibu Puan, dan kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di DPR. Bener ya Melki? ya bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Jadi lo panggilnya apa nih? Melki, Panggil Sedek, Melki aja. nggak mungkin Sedek. Ya, oke aja. Melki boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Coba gue mau tahu deh, kenapa sih kalau sampai akhirnya bikin kritikan ilustrasi kayak gitu buat DPR? Karena orang kan banyak yang mengkritik, katanya lo tuh nggak sopan, lo tuh kenapa lo ke personnya, padahal yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan adalah sebuah institusi gitu. Oke. Ya, sebenarnya kalau dibilang cuman gue yang bikin, sebenarnya nggak begitu benar juga karena itu keseluruhan BEM UI lah yang kemudian punya kreativitas terus nerbitin video tersebut gitu. Dan kalau ditanya kenapa seperti itu visualisasinya ya karena bagi kita, bagi teman-teman yang udah coba ngawal Ciptaker dari lama banget nih dari awal tahun 2020, sebenarnya ini nih udah puncak kemarahan kita banget gitu. Karena udah ngawal Ciptaker dari zaman formilnya masih kacau balau tuh di tahun 2020, terus ada putusan MK inkonstitusional bersyarat, sampai kemudian tiba-tiba ada perpu yang menurut kita luar biasa absurd ya, secara hukum maupun secara demokratis gitu. Jadi ini itu udah puncak kemarahan yang luar biasa banget gitu. Dan juga kenapa sih visualisasi seperti itu? Karena bagi kita ya emang yang di dalam sana udah nggak pantas lagi, udah nggak relevan untuk menyandang nama sebagai Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Jadi keseluruhan publikasi itu menggambarkan apa yang pengen kita gambarkan soal DPR hari ini. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari perspektif lo sendiri nih, sebenarnya substansi apa sih yang paling lo kritik dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Sebenarnya ada banyak hal terkait apa yang bisa kita kritik ya di Perpu Cipta Kerja gitu. Dan pembenaran paling bisa dibenarkan adalah soal formil gitu loh. Jadi sesuatu yang baik itu kan harus diiringi dengan langkah-langkah dan juga prosedur yang baik. Ini udah sebenarnya substansinya nggak begitu baik karena mirip banget sama Undang-Undang Cipta Kerja yang kita tolak dari awal tahun 2020. Baik itu dari klaster ketenagakerjaan, dia mempermudah praktek outsourcing, kemudian waktu lembur ditambah, dan juga menihilkan peran negara di dalam praktek PHK gitu. Begitu juga di klaster agraria gitu misalnya, gimana praktek bank tanah itu luar biasa membingungkan karena secara konstitusi itu tidak diatur gitu misalnya kan. Dan juga bagaimana praktek itu kemudian semakin memperbesar peluang untuk konflik agraria dengan penambahan hak-hak yang sebenarnya kita tidak punya dasar yang jelas kenapa penambahan hak-hak, jangka waktunya dan lain sebagainya gitu. Udah isinya sebenarnya nggak jauh beda nih dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita tolak dari tahun 2020. Formilnya juga bermasalah gitu. Jadi setahu gua kan presiden itu cuma bisa nerbitin perpu dan nurut sama pasal 22 Undang-Undang Dasar gitu. Dia harus memenuhi indikator kegentingan memaksa. Sementara kalau kita ngelihat di considerance Perpu Cipta Kerja di bagian menimbang, mengingat dan lain sebagainya itu yang kita pertanyakan banget kan apakah betul-betul ada kegentingan memaksa gitu. Kalau teman-teman mahasiswa melihat ini sebenarnya lebih kegentingan yang dipaksakan gitu. Kenapa? Karena kalau satu dibilang bahwa ini terkait dengan konflik Rusia-Ukraina gitu misalnya. Nyatanya sampai sekarang kita sebagai masyarakat Indonesia nggak dihadirkan nih penjelasan konkret, penjelasan yang terperinci kenapa konflik Rusia-Ukraina itu mampu menghadirkan dampak yang luar biasa menyasar kepada klaster ketenagakerjaan, agraria dan lain sebagainya. Kalau dibilang juga terkait dengan krisis iklim. Jadi krisis iklim itu membuat Jokowi harus menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Nah ini kan cukup kontradiktif ya dengan sikap tindak dan juga peraturan yang selama ini diterbitkan pemerintah gitu. Yang nyatanya tidak sama sekali berpihak pada keadilan intragenerasi di konflik iklim gitu, krisis iklim. Dan juga kalau menurut gue sih sebenarnya ada kesalahan prosedur yang luar biasa nyata gitu. Selain dia tidak memenuhi indikator kegentingan memaksa nih di konstitusi pasal 22 Undang-Undang Dasar, seharusnya pasal itu juga dimaknai dengan baik oleh DPR gitu misalnya. Jadi di pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 itu kan dibilang bahwa sebenarnya kalau presiden terbitin perpu itu harus dibahas di masa sidang berikutnya. Jadi terbitin di 30 Desember 2022. Sehabis 30 Desember 2022, setahu gue masa sidang di parlemen itu tanggal
10 Januari sampai 16 Februari 2022. Nyatanya sampai 16 Februari dari awal 10 Januari itu nggak ada pembahasan yang konkret tentang Perpu Cipta Kerja gitu. Dan anehnya malah baru disahkan di Maret tahun 2023 gitu, yang nyatanya artinya dia udah nggak sesuai sama konstitusi, dia juga nggak sesuai sama prosedur. Jadi udahlah salah secara konstitusi, DPR juga mengesahkan dan mengamini produk hukum inkondisional dengan cara-cara yang salah. Itu sih sebenarnya yang dikritik betul sama teman-teman mahasiswa. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerjanya itu kan sebenarnya salah satu niat pemerintah kan memang pengen mempermudah nih investasi berusaha nih ya kan. Dan salah satu kemudahan yang mereka ingin lakukan adalah banyak nih yang mengkritik nih, gue pengen tahu juga pendapat lo, banyak yang mengkritik menganggap bahwa hukum misalnya ketenaga kerjaan kita, hukum perburuan kita itu sangat tidak fleksibel untuk misalnya industri-industri manufaktur membuka pabriknya di Indonesia gitu. Nah, lo sendiri ngeliatnya gimana? Apakah menurut lo sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini secara niat baik tapi secara pasal banyak yang bermasalah? Atau sebenarnya menurut lo ada beberapa pasal aja bermasalah dan yang ada beberapa pasal lagi yang sebenarnya baik? Sebenarnya niatan yang baik kan lagi-lagi harus diiringi dengan langkah-langkah yang baik gitu ya. Tadi yang kita kritik betul ya soal tidak adanya transparansi, ketidakterbukaan dan prosedur-prosedur yang salah. Itu juga menjadi salah satu indikator adanya langkah-langkah yang nggak baik kalau menurut gue. Ada prosedur-prosedur yang baik tapi di nomor duakan lah gitu misalnya. Itu terkait yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya bagi gue kalau seandainya punya niatan baik lah untuk kemudian meningkatkan investasi, menghadirkan lapangan kerja dan lain sebagainya, gue rasa pemerintah tuh terlalu terjebak dalam pemikiran trickle down ekonomi gitu. Kayak misalnya sesuatu yang dialirkan dari tempat tinggi berupa investasi dan lain sebagainya itu mampu menggerakkan roda perekonomian. Padahal kan sekarang kita udah punya banyak teori baru ya, ada donat ekonomi, sirkular dan lain sebagainya. Yang mana pemerintah juga harus berfokus nih sama kesejahteraan pekerja atau kondisi lingkungan hidup dan lain sebagainya. Karena apa gunanya mempermudah investasi tapi orang-orang dan faktor-faktor yang kemudian akan menjalankan roda perekonomian tidak mampu menjalankan investasi berikut. Itu sih sebenarnya yang kita kritik betul ya, seandainya kalau emang punya niatan baik nih soal investasi yang akan menggerakkan roda perekonomian, harusnya bisa fokus juga ke faktor-faktor lainnya gitu. Oke. Kalau misalnya lo secara keseluruhan nih, gue mau tarik lagi ke lebih besar lah. Tadi kita udah banyak bicara soal Undang-Undang Cipta Kerjanya. Tapi kalau lo lihat secara keseluruhan tentang kondisi kita, kondisi Indonesia hari ini, sebenarnya lo sebagai mahasiswa nih, dan gue merasa lo sebagai orang yang cukup kritis ya terhadap kondisi Indonesia. Apa sih sebenarnya kalau gue bisa kasih dua pertanyaan buat lo, pertama kritik utama lo untuk Indonesia hari ini, dan apresiasi utama lo untuk Indonesia hari ini. Oke. Kritik utama gue buat Indonesia sekarang adalah kita itu udah mulai kabur gitu dalam memaknai sistem-sistem yang seharusnya kita maknai dengan luar biasa bermakna gitu. Misalnya konsepsi negara hukum, sistem demokrasi, terkait institusi-institusi yang ada, kita tuh seringkali menyepelekan hal-hal tersebut gitu misalnya. Misalnya tarik contoh kecil lagi, misalnya Perpu Cipta Kerja gitu. Bagi gua kita menolak Perpu Cipta Kerja itu bukan karena Perpu Cipta Kerjanya aja, bukan karena prosedur formilnya salah, ataupun bukan karena substansinya juga jelek gitu misalnya. Tapi bagi gua pengesahan Perpu Cipta Kerja itu ancaman betul bagi konsepsi negara hukum dan juga negara demokrasi gitu misalnya. Kenapa dia ancaman bagi demokrasi gitu? MK itu udah bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu harus diperbaiki dengan prinsip meaningful participation, partisipasi yang bermakna. Dan partisipasi bermakna dalam revisi undang-undang artinya ada di DPR dengan melibatkan partisipasi suara dan aspirasi masyarakat. Kalau kemudian Presiden malah mengambil langkah seperti menerbitkan Perpu, bagi gue ini menafikan cara-cara yang meaningful participation tadi gitu. Harusnya bisa lebih demokratis lagi dengan lembaga-lembaga yang ada di parlemen, kemudian menghasilkan produk yang kemudian peduli dengan aspirasi masyarakat. Itu yang pertama. Dan juga bagi gue ini serangan betul ya bagi konsepsi negara hukum gitu. Karena kalau emang ngaku negara hukum harusnya lu patuh betul sama hukum tadi gitu misalnya. Gimana caranya konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi itu bisa lu amini, bisa lu laksanakan dengan baik, dan DPR itu bisa concern sama hal itu. Jadi DPR itu bagi gua sekarang tidak lebih dari paduan suara yang nyanyiin lagu setuju doang nih sama kondisi pemerintahan saat ini. Karena bagi gue idealnya kan kita punya lembaga legislatif untuk check and balances gitu. Gimana caranya kemudian legislatif itu mampu betul-betul taking control gitu misalnya sama hal-hal yang salah dari pemerintah, kemudian pemerintahnya bisa dipanggil, pemerintahnya kemudian juga bisa diberikan pengawasan yang baik, tapi nyatanya sekarang nggak ada. Gitu. Jadi konsepsi-konsepsi, sistem dan juga institusi tadi sih yang menurut gue jadi evaluasi besar lah buat Indonesia saat ini. Cuman yang bisa gue apresiasi adalah Indonesia tuh masih tidak kekurangan orang-orang muda dan orang-orang kritis yang mau untuk ngomong terus gitu. Karena bagi gue sebenarnya kalau memang ada golongan masyarakat yang sekarang udah nggak percaya lagi nih sama eksekutif, legislatif ataupun yudikatif,
ya minimal lu tau lah ada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar gitu, kedaulatan berada di tangan rakyat gitu. Jadi kalau kita masih punya orang-orang muda yang kritis, orang-orang muda yang kemudian masih mau untuk speak up terus, orang-orang muda yang bahasa kasarnya masih mau berisik terus, bagi gue ini sebuah harapan besar gitu. Karena orang-orang tua ini kan sebenarnya tinggal menunggu waktu mereka untuk kelar dalam berpendapat gitu. Dan kalau misalnya orang-orang muda itu selalu disingkirkan karena tidak punya pengalaman, ataupun orang-orang muda itu selalu disingkirkan karena dia dianggap nggak punya kapabilitas ataupun ilmu yang baik, bagi gue ini salah gitu. Karena harusnya kita yang speak up untuk masa depan gitu. Jadi gue ngomongin Perpu Cipta Kerja itu bukan karena gue kontra Perpu Cipta Kerja aja. Tapi karena bagi gue pengesahannya Perpu Cipta Kerja itu bisa berdampak sama kondisi negara gue 10, 20, 30 tahun lagi. Jadi kalau kita masih punya anak-anak muda yang kritis, anak-anak muda yang masih mau berisik, menurut gue harapan itu masih ada sih gitu. Oke. Jadi lo kan tadi bicara soal gimana perlu ada semacam ya sesuatu hal yang lo apresiasi tentang Indonesia adalah anak-anak muda yang kritis. Dan lo pasti percaya masih banyak anak-anak muda yang kritis. Dan gue ngelihat apa yang lo dan BEM UI lakukan itu kan juga seperti semacam sebuah gerakan gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang gerakan anak-anak muda yang kritis apapun itulah, walaupun baik lo sengaja atau maupun lo nggak sengaja melakukan itu gitu. Tapi apa sih yang misalnya lo dan teman-teman di BEM UI selama ini lakukan untuk membentuk gerakan-gerakan yang ada gitu, baik mungkin gerakan-gerakan kritis ataupun mungkin gerakan-gerakan yang sifatnya lebih ke sosial. Terus gimana gitu, maksudnya lo sebagai ketua BEM UI gimana lo mengorganize sebuah gerakan itu, karena kan nggak mudah juga kan. Sebenarnya yang bisa gue pahami adalah gini sih, kita tuh punya dua aspek, pertama eksternal dan internal gitu. Secara eksternal gue tuh percaya BEM UI itu nggak bisa gerak sendirian, dan mau BEM UI itu exposure-nya segede apapun, followers Instagram, TikTok-nya segede apapun, viewers-nya sebesar apapun, bagi gue kita tetap nggak bisa gerak sendiri gitu. That's why sebenarnya di tahun 2023 ini BEM UI lagi fokus banget untuk jaring aspirasi dan juga gain relation lah dengan masyarakat banyak gitu. Jadi yang selalu gue sampaikan juga di beberapa kali kesempatan sih, gue tuh berharap BEM UI itu jadi tempat kita tuh bisa ngomong banyak hal, kita bisa kritis sama banyak hal, tapi ini tuh bukan cuma suara BEM UI, tapi suaranya kelas pekerja, suaranya kaum perempuan yang setiap harinya jadi korban kekerasan gitu, suaranya teman-teman aktivis, suaranya orang di desa-desa, suaranya akademisi, suaranya mahasiswa. Jadi itu sih sebenarnya yang berusaha untuk BEM UI lakukan. Jadi semua gerakan itu selalu berbasis sama opini publik yang betul-betul kita coba jaring dan yang akademis gitu. Jadi kalau di BEM UI itu kita punya, ada departemen yang fokusnya aksi propaganda, ada departemen yang fokusnya kajian strategis gitu. Jadi ya itu saling melengkapi aja gitu untuk kedepannya. Itu sih buat eksternalnya. Tapi buat internal sebenarnya menurut gua BEM itu tempat yang baik untuk kemudian orang-orang muda atau anak-anak kuliah itu belajar tentang gimana sih organize negara gitu. Bukan kalau misalnya kritik soal BEM kan, ngapain sih lo main negara-negaraan gitu misalnya kan, di dalam kampus itu. Ketua BEM dipanggil pres dan lain sebagainya kan, itu hal yang menggelikan ya bagi gue sebenarnya gitu ya. Cuman yang bisa gue state gini sih, sebenarnya jadi anak BEM UI itu sebenarnya lo tidak hanya berpolitik, tapi lo belajar bagaimana caranya BEM itu bisa membuat kegiatan yang peduli sama keolahragaan, peduli sama kebudayaan, peduli sama seni, peduli sama kesejahteraan mahasiswa lo, apalagi peduli sama pasca kampus gitu misalnya. Dan cara kita organize di dalam kampus adalah gimana caranya BEM UI bisa mewadahi semua fasilitas itu, mewadahi semua kebutuhannya orang-orang, agar orang-orang tuh punya concern bahwa BEM itu mampu menghadirkan sesuatu yang bermanfaat. Itu dulu sih yang pertama. Setelah itu ada, baru kemudian gue bisa gain trust dari anak-anak UI untuk bisa ngomong banyak hal soal politik. Itu sih sebenarnya yang gue lakukan selama beberapa bulan terakhir gitu. Waktu kemarin lo buat gerakan di, gue nggak tahu itu lo mau buat gerakan apa cuma semacam kritik ya, mungkin semacam kritik aja Kritik gitu. aja sih. Tapi yang lo buat itu apakah kayak mempush ada orang-orang yang kayak gimana nih gue mau bantu, gimana nih gue mau ngelakuin sesuatu gitu nggak? Efektif nggak? Sejujurnya kan pengesahan Perpu Cipta Kerja itu tanggal 21 Maret 2023. Dan aksi terakhir untuk Perpu Cipta Kerja itu tanggal 20 Maret 2023. Jadi anak-anak yang kemudian ngomong terus soal Perpu Cipta Kerja tuh udah pesimis banget sebenarnya, kayak wah anjir ini pasti gol lah gitu misalnya, wah ini pasti udah nggak ada harapan lagi dan lain sebagainya gitu. Dan BEM UI ngeluarin konten itu sebagai closingan gitu. Jadi kalau hari ini Perpu Cipta Kerja sah, minimal gue nggak diem gitu. Awalnya itu doang niatannya. Jadi kayak ini stance gue, kedepannya gue bakal gini terus. Kita nggak bakal diem soal implementasinya Perpu Cipta Kerja gitu. Yang gue cukup amazed adalah rupanya itu kekuatan sosial media gitu. Apa yang dibuat sama BEM UI itu mampu menjangkau teman-teman yang ada di 30-an provinsi di Indonesia gitu.
hari ini konten tersebut rame, besoknya gue tiba-tiba di chat sama banyak orang gitu, ada yang pengen wawancara, ada yang pengen ngajak ngobrol atau ngajak diskusi, ya gue ladenin semua gitu kan. Gue kemudian komunikasi dengan semua, dan besoknya tiba-tiba banyak banget BEM-BEM yang mengeluarkan konten yang serupa gitu. Yang sejujurnya mirip tapi dengan narasi-narasi yang berbeda gitu. Dan kalau ditanya apakah gue kesel dengan orang-orang yang seperti itu, enggak, justru gue merasa bahwa ini artinya semua orang udah punya kesadaran yang sama bahwa DPR-nya udah seperti ini gitu loh. Jadi yang salah dari kita ini bukan sekedar Presiden Jokowi ataupun eksekutif, DPR juga tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik gitu misalnya. Jadi kita udah membangun kesadaran tadi dan itu hal yang sangat gue syukuri sih. Jadi selepas dari konten tersebut, rupanya ada gerakan yang diinisiasi sama teman-teman juga, hashtag sudah tidak percaya gitu misalnya, itu ada di Jakarta. Dan rupanya sampai dari tanggal 21 Maret 2023 pengesahan Perpu, tanggal 20-an kemudian kita ngeluarin konten, sampai hari ini totalnya udah ada belasan kota di Indonesia yang ngelakuin aksi massa gitu. Bahkan kemarin yang cukup heboh juga teman-teman di Makassar ya, kemarin di Malang, terus hari ini ada di Bandung juga gitu. Jadi udah banyak banget teman-teman daerah yang gerak, teman-teman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang gue syukuri banget ini jadi merata, nggak cuma Jawa sentris lagi gitu. Itu sih sebenarnya yang cukup membanggakan lah hasil kerja dari BEM UI gitu. Oke. Gue tuh tahu dan selalu dengar cerita-cerita BEM UI kan udah banyak ya. Dulu gue pernah lihat ketua BEM UI ngasih kartu kuning. Iya. Pernah juga BEM UI ngeritik Pak Jokowi King of Lip Service. Iya. Dan sekarang yang lagi rame ya soal si meme tikus untuk DPR dan lain-lain ini. Pertanyaan gue adalah, gue tahu BEM UI kritis gitu, dan gue rasa BEM UI selalu menempatkan dirinya sebagai oposisi lah. Oposisi yang ya kritis lah, kan mesti gitu kan kalau mahasiswa. Tapi kenapa selalu ada semacam gimmick-gimmick di dalam setiap kritik-kritiknya BEM UI? Menurut lo, apakah dalam setiap kritik-kritik itu, ini nih kalau kata orang-orang, BEM UI itu sebenarnya ingin mengkritik atau sebenarnya mereka itu hanya sebenarnya asik membuat gimmick? Oke. Kalau bagi gue sebenarnya itu dua hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, apalagi nah ini yang sering terjadi di mahasiswa nih. Mahasiswa kalau dikritik kayak gitu biasanya suka butthurt sendiri gitu. Bagi gue sebenarnya itu bukan hal yang bisa membuat kita butthurt. Itu harusnya kita bangga gitu. Karena bagi gue di masa sekarang itu udah beda banget sama kritik-kritik mahasiswa di tahun 70-an, 80-an, 90-an, apalagi 2000-an awal gitu. Even udah beda banget sama zamannya Manik ketua BEM UI tahun 2019 yang bikin reformasi di korupsi bareng teman-teman yang lain gitu misalnya. Sekarang masanya udah beda banget dan kita udah masuk ke masa yang namanya kliktivism gitu. Dimana lu bisa melakukan aktivisme sekedar mengklik sesuatu, meng-like sesuatu, meng-subscribe sesuatu, dan bahkan aktivisme itu udah bisa lu lakukan di tempat tidur gitu. Sekedar lu nge-share story apapun dan lain sebagainya gitu. Itu yang kemudian jadi parameter teman-temannya BEM UI. Jadi kalau lu mau kritik dan lu pengen pemerintahnya terus relevan, ya lu relevan dulu gitu. Lo harus bisa sesuaiin sama kondisi masyarakat sekarang gitu. Jadi kalau masyarakatnya udah kemudian cukup sensi dengan cara-cara yang membuat kajian 80 sampai 90 halaman, walaupun masih ada juga sebenarnya di BEM UI gitu kajian 80 sampai 90 halaman, ya lo harus bisa membahasakan itu dengan bahasa-bahasa yang cocok dengan masyarakat yang sudah masuk ke era kolektivisme tadi gitu. Dan gimmick bagi kita sebenarnya bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai gimmick doang, tapi gimmick itu harus kemudian ditanggapi sebagai sesuatu yang memudahkan jalan-jalan kita untuk menghadirkan kesadarannya masyarakat gitu. Gak bisa dipungkiri kan dengan adanya gimmick-gimmick itu kemudian masyarakat jadi punya kesadaran yang sama, dan bagi gue itu bukan hal yang buruk sih gitu. Lo kan tadi bilang soal kolektivisme kan, jadi kan ujungnya masyarakat bisa ngapain aja dengan sosmednya mereka sebenarnya gitu kan, nggak harus turun ke jalan. Tapi apakah menurut lo di era seperti saat ini, kalau lo bisa timbang-timbang dari segi relevansi gitu, apakah turun ke jalan masih punya relevansi yang penting dalam memperjuangkan sebuah gagasan, sebuah nilai? Ya. Menurut gue masih sih, karena di zaman gue percaya itu nggak ada masyarakat yang relevan dan tidak ada masyarakat yang ideal gitu. Semua orang tuh selalu berjalan tergantung idealitas masanya masing-masing gitu. Dan bagi gue sebenarnya kita belum selesai untuk memperdebatkan perihal online dan offline gitu. O2O tadi gitu kan. Jadi kita tuh belum selesai untuk memperdebatkan mana yang baik nih, gerakan yang di sosial media atau gerakan yang di dunia luring gitu. Dengan aksi massa, aktivisme luring dan lain sebagainya. Kita belum selesai memperdebatkan itu, dan selama kita belum selesai memperdebatkan hal tadi mana yang paling efektif, menurut gue tidak ada salahnya sih menjalankan keduanya. Gitu. Okay.
Nah, gue punya pertanyaan lagi nih. Setiap kali misalnya mahasiswa turun ke jalan gitu ya, terus demo misalnya kayak demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan lain sebagainya gitu. Selalu ada anggapan bahwa demo itu ditunggangi. Nah, dan mungkin memang di beberapa kasus selalu ada yang menunggangi. Pastilah ada politisi atau mungkin gerakan-gerakan lain yang menunggangi. Tapi gimana lo melihat upaya-upaya menunggangi itu dan apakah lo setuju dengan anggapan bahwa demo itu pasti ditunggangi? Tergantung sih. Sebenarnya kalau gue kan tipikal orang yang memandang itu dengan santai, apalagi kalau wartawan nanyanya berapi-api gitu. Ditunggangi, iya ditunggangi mas, ditunggangi kepentingan orang banyak gitu, atau digimik-gimikin lagi aja gitu kan cara jawab itu. Bagi gue sih sebenarnya gerakan yang ditunggangi itu harus lo lihat dari banyak sisi gitu. Kalau seandainya lo hari ini, yang ideal ya, mahasiswa itu bergerak kalau dia sudah punya pemikiran yang baik soal misalnya Perpu Cipta Kerja, apa yang salah dari Perpu Cipta Kerja. Gue tuh tidak mungkin mengeluarkan konten tentang Perpu Ciptaker kalau gue nggak tahu masalahnya apa. Itu minimal BEM UI seperti itu gitu. Dan gue tuh selalu ngomong sesuatu yang benar-benar gue udah pahami salahnya secara apa. Dan di BEM UI tahun 2023 kita punya parameter. Jadi sesuatu itu baru kita sikapi kalau kemudian dia sudah menyerang 3 hal. Human rights, demokrasi, sama due process of law. Jadi 3 itu aja. Jadi kalau dia sudah melanggar 3 hal tadi baru kita sikapi gitu. Dan itu jadi parameter yang jelas sebenarnya. Kalau dibilang ditunggangi saja dan sekedar manut sama yang menunggangi, menurut gue salah gitu. Dan kemudian kalau ditanya lagi nih asupan dananya dari mana dan lain sebagainya. BEM UI selama ini iuran kok untuk duit bis, duit banner dan lain sebagainya. Bahkan kita kan punya program-program lain gitu ya. Untuk kita kemudian program olahraga, kemudian dan lain sebagainya. Ya saling membantu aja itu dalam buat iuran-iuran banner dan lain sebagainya. Itu minimal buat BEM UI. Dan kemudian kalau ditanya ditunggangi kepentingan politisi dan lain sebagainya, ya jujur aja gitu, mahasiswa tahun 98 kan bergerak punya dasar yang jelas gitu, dia pengen reform. Kemudian demokrasi yang nggak baik dibuat jadi lebih baik, sistem ketatanegaraan yang buruk dibuat menjadi lebih baik gitu. Tapi kemudian pas gerakan mereka gede, ada aja kok politisi yang kemudian naik ke mobil komando dan kemudian ngomong ini gerakan mereka. Bahkan beberapa orang menganut bahwa mereka itu bapak reformasi gitu misalnya, karena sekedar naik ke mobil komando, padahal lu cuma politisi yang ada aja di sekedar akhir gitu. Ya bagi gua sebenarnya nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah gitu. Ketika gerakan mahasiswa itu udah gede dan kemudian semua orang pengen berpihak, menurut gue itu nggak ada yang salah. Selama kita masih bisa mempertanggungjawabkan lu gerak kenapa dan semua yang ada ketika aksi, ketika lu kemudian demonstrasi itu bisa lu pertanggungjawabkan datang dari mana dan rasionalisasinya apa. Gitu, nggak ada yang salah. Kalau lu dikasih kesempatan mengkritik DPR lewat podcast ini, satu aja nih, satu kritik yang paling mendasar gitu ya. Apa yang ingin lu sampaikan? Menurut gue DPR perlu belajar lagi sih. Karena gue tuh melihat banyak banget orang-orang cerdas dan orang-orang muda yang kritis itu menurut gue lebih pantas masuk DPR. Bagi gue gitu. Dibanding orang-orang yang ada di DPR sekarang gitu. Coba kasih contoh gitu misalnya. Gue tuh jarang banget melihat orang-orang di Komisi 3, Komisi Hukumnya DPR itu, ngomong soal restoratif justice gitu misalnya. Gue jarang banget orang-orang yang ada di Komisi soal energi itu ngomongin soal transisi energi yang betul-betul baik, atau kemudian gimana ngomongin soal kondisi iklim dan lain sebagainya. Jarang banget ngomongin. Ngomonginnya lagi-lagi soal mineral, pertambangan, ini itu dan lain sebagainya gitu. Bagi gue idealnya DPR belajar lagi gitu. Lu tuh harus betul-betul tahu bahwa tugas lu itu ya anggaran, legislasi dan juga pengawasan gitu. Lu punya fungsi-fungsi tadi gitu. Jadi ya harusnya lu jalanin betul gitu loh. Kalau lu emang disuruh punya fungsi anggaran ya lu kemudian bisa menganggarkan sesuatu yang betul-betul bisa dilaksanain. Atau yang kagak mungkin ditilep sama orang lain gitu. Orang anggaran buat stunting ratusan miliar juga cuma dipakai 3 miliar se-Indonesia gitu misalnya. Kan itu aneh bagi gua gitu. Kemudian kalau lu ngomongin soal fungsi legislasi, harusnya ketika DPR itu membuat sebuah produk hukum, DPR tuh harus tahu bahwa Indonesia itu civil law gitu, bukan common law. Jadi dasar hukum kita tuh bukan cuman general constitution kayak di Amerika gitu misalnya. Kita punya produk-produk hukum lain untuk melaksanakan konstitusi dan itu dianut sama seluruh masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi lu tuh nggak pantas untuk ngomong kayak kalau menurut saya gitu. Kan lu punya perwakilan daerah masing-masing ya. Ya hukum yang berlaku di Aceh belum tentu berlaku di Papua dengan baik dan lain sebagainya. Harusnya tuh perdebatan soal substansi hukum itu betul-betul masif di Komisi 3 atau di DPR atau di Balek gitu misalnya. Jadi itu nggak ada sekarang gitu. Dan fungsi pengawasan juga. Kalau lu ngerasa pemerintahnya not on the right track, ya harusnya lu bisa ngomong, lu harus bisa kasih hak angket, lu bisa panggil satu persatu. Bahkan Presiden Jokowi aja bisa dikasih hak angket kan untuk datang ke DPR gitu sebenarnya. Jadi bagi gue sebenarnya ideal DPR belajar lagi fungsi-fungsi lo tuh sebenarnya apa, terus belajar lagi teori-teori yang udah terbaru gitu. Jadi kadang-kala tuh DPR sekarang tuh menurut gue lebih cocok 20 tahun yang lalu ada di DPR gitu. Karena udah nggak relevan pemikirannya buat orang-orang yang sekarang kritis sama pemerintahan gitu. Oke.
Tapi gue punya satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen kedua nih. Ya. Tadi kan lo bilang DPR harus belajar lagi. Karena lo percaya, gue juga percaya dengan apa yang percaya bahwa banyak orang-orang bagus di luaran sana yang sebenarnya lebih layak masuk ke dalam DPR. Tapi kan sebenarnya orang-orang bagus ini persoalannya dalam proses seleksi bertarung dalam pemilu mereka kalah gitu. Dan akhirnya masyarakat memilih orang-orang yang mungkin kita sering kritik nih sekarang dalam DPR. Jadi kalau menurut lo persoalannya itu ada di mana sih? Persoalannya apakah sebenarnya ada di masyarakat kita yang belum betul-betul dewasa menentukan calon yang baik gitu? Atau persoalannya ada di partai politik yang belum bisa melakukan kaderisasi dengan baik dan memberikan calon-calon terbaik kepada masyarakat? Atau orang-orang ini adalah orang-orang yang tadinya bagus tapi tidak bisa bergerak banyak karena sistem politik yang nggak ideal? Yang terakhir sih, soal sistem politik menurut gue ya. Jadi kita tuh sedang berlarut di dalam sistem politik yang tidak ideal bagi gue gitu. Orang bagus kalau masuk ke sistem yang jahat tetap jadi jahat gitu. Orang mau sepintar apapun, seaktivis apapun, kalau masuk ke DPR sekarang dia nggak bakal bisa mengesahkan undang-undang kalau nggak ada ACC dari bos-bos partai kalau kata Bambang Pacul gitu kan. Kalau nggak ada ACC dari bos-bos partai gitu misalnya. Dan bagi gue itu hal yang salah besar karena lu jadi anggota DPR lu perwakilan dari konstituen lu bukan sekedar perwakilan partai ataupun lu bukan sekedar perwakilan ya kepentingan dan lain sebagainya gitu yang pertama. Soalnya sistemik banget sih menurut gue dan juga misalnya lagi gitu contoh kecil lagi gitu misalnya kita punya kuota buat perempuan di parlemen gitu misalnya seringkali partai politik sekedar memenuhi kuota dengan menginput orang-orang yang ya dianggap dia sekedar perempuan saja padahal bagi gue banyak banget perempuan di luar sana yang punya jatah masuk DPR karena dia emang betul-betul kompeten, betul-betul capable tapi partai politik tidak mungkin menyetujui mereka masuk ke dalam sistem karena mereka dianggap tidak bisa nurut gitu misalnya banyak banget loh seperti tadi misalnya itu jadi nggak mengherankan kalau undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau rancangan undang-undang PPRT itu nggak gol-gol di parlemen ya karena kita tidak punya perempuan yang bisa betul-betul menyuarakan hal tersebut gitu misalnya dan juga bagi gue sebenarnya karena ini masalah sistemik soal politik uang transaksional dan lain sebagainya kayak perubahannya harus struktural sih dan itu nggak bisa dicapai dalam 5 tahun penggantian kepemimpinan tapi itu betul perlu dicapai dengan bertahun-tahun lewat ya yang berusaha diwujudkan oleh gerakan mahasiswa sekarang jadi membangun kesadaran dulu gitu. Oke. Nah sekarang gue mau masuk ke segmen kedua. Jadi di segmen kedua ini kita punya program namanya Kalau Aku Menjadi. Jadi ini ada fishbowl, ada beberapa kertas dalam fishbowl ini di mana ada beberapa jabatan. Lo harus ambil satu kertasnya. Oke. Lo harus bacain apa jabatannya dan apa yang akan lo lakukan kalau mendapatkan jabatan itu gitu. Kalau lo ada di posisi itu. Oke. Dan ambil sekarang nih. Ambil sekarang. Oke. Gue tunjukin kamera nih. Silakan tunjukin ke kamera nih. boleh. Oke. Ketua DPR. Ketua DPR. Nah, kalau di posisi Mbak Puan, apa yang akan lo lakukan? Kalau gue di posisi Mbak Puan, Ketua DPR, yang pertama gue akan lakukan adalah gue akan memerintahkan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk sering-sering nyari aspirasi dari daerah asal. Karena bagi gue itu penting banget di parlemen untuk membangun diskursus yang menarik gitu. Jadi bisa jadi orang dari Sulawesi dan orang dari Sumatera itu memandang produk hukum itu berbeda gitu misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue akan terus-menerus bikin upgrading kayaknya buat anggota DPR, buat paham sistem tugas lu ngapain, fungsi lu ngapain, dan lu tuh sebenarnya mewakili konstituen lu nggak sekedar mewakili partai. Jadi lu kalau rebel sama partai lu tuh keharusan. Lu pengen bikin sistem kayak gitu. Upgrading tuh. Ya, pantas kan namanya upgrading, sosialisasi lah kalau bahasa birokratnya gitu ya. Jadi bukan upgrading, sosialisasi. Terus yang terakhir, gue pengen segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Oh, gue setuju juga. Gitu. Jadi tuh. Oke, siap. Itu yang gue lakuin. Bagus, kita dukung RUU PPRT segera disahkan. Thank you Melki udah datang ke sini gitu kan. Gue lupa lagi apa nih terakhirnya. Tapi intinya ini gue cuma ngasih tahu nih ke semua teman-teman gitu kan. Ini kita nggak minum nih air dari tadi ya. Kita sedang puasa. Kita semua puasa, ya. Oke? Kita semua sedang puasa gitu. Cuma gimana juga si Meet the Politician ini harus promosi gitu kan. Jadi mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi mereka pasang lah ini karena belakangnya arwana, nggak ada banner, nggak ada apa gitu ya. Sorry. Oke, thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment komisi.co. Dan kalau misalnya lu semua ada aspirasi, ada pendapat, segala macam komentar di sini. Siapa tahu ntar lo duduk di sini gantiin Melki. Siap. Thank you.